괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum. Wui. B. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya, Nur Anifah, dengan NIM 220.477, Prodi Manajemen RAS 1, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah, pengantar bisnis internasional. Selamat menyaksikan. Kerjasama dalam bisnis internasional. Definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan dan memiliki jalinan kerjasama dengan negara-negara lain untuk melakukan transaksi jual beli ataupun pemasaran suatu produk dan jasa yang berskala internasional. Hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional pada dasarnya adalah pemasaran dan perdagangan internasional yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk melakukan transaksi yang saling menguntungkan. Jenis-jenis kerjasama dalam bisnis internasional. 1. Ekspor dan impor. 2. Joint venture usaha patungan. 3. Franchising waralaba. 4. Aliansi strategis. Mengelola risiko bisnis internasional. 1. Risiko politik. Kebijakan pemerintah atau kondisi politik di negara tersebut bisa mempengaruhi bisnis. 2. Risiko ekonomi. Perubahan nilai mata uang atau ekonomi yang tidak stabil bisa berdampak buruk pada bisnis. 3. Risiko hukum. Setiap negara punya aturan hukum yang berbeda, seperti aturan pajak dan ketenaga kerjaan. Kepentingan kerjasama Indonesia dan dampak larangan ekspor dalam bisnis internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mendapatkan investasi, akses teknologi, serta peluang ekspor yang lebih luas. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian dalam negeri. Perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa terkait aturan, pembatasan dan larangan ekspor berada di bawah pengawasan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mengatur tentang praktik-praktik perdagangan bebas antar negara anggota. Salah satu isu utama yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa adalah kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bahan mentah, terutama nikel. Materi selanjutnya, teori investasi asing, FDI. Pengertian, penanaman modal asing PMA. Investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) merupakan sebuah investasi yang datang dari luar negeri atau bisa dikatakan sebagai penanaman modal asing. Hal ini biasanya dilakukan oleh seorang investor dari suatu negara yang kemudian menaruh minat untuk memberikan modalnya untuk mengembangkan sebuah bisnis di negara lain. Bagaimana melakukan penanaman modal asing? Untuk melakukan penanaman modal asing PMI di Indonesia, kita perlu mengikuti tahapan-tahapan berikut. Mengajukan proposal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, mendaftarkan nama perusahaan, menyusun akta pendirian, menyetor modal, mengurus izin usaha. Selain itu, kita juga perlu memenuhi beberapa syarat, seperti 1. Mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas PT. 2. Memiliki setidaknya 2 pemegang saham. 3. Memilih bidang usaha yang tercantum dalam klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). 4. Memiliki nilai investasi minimum 10 miliar rupiah di luar harga tanah dan bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing. Beberapa faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing PMA di Indonesia adalah produk domestik bruto PDRB, inflasi, nilai tukar rupiah, jumlah penduduk, stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, upah buruh, dekat dengan sumber bahan mentah, luas pasar yang baru. Kesimpulan, hubungan antara variabel ekonomi dan non-ekonomi ini akan lebih baik jika terjadi komitmen seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengejar ketertinggalan dari negara lain
persaingan yang semakin ketat di antara negara-negara di dunia untuk menarik, FDA mendorong setiap negara termasuk Indonesia untuk lebih meningkatkan iklim investasi melalui policy framework yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan investor. Terima kasih.